Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai Daluri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman selama 1 semester dari mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diajar oleh Ibu Imas Sukaisi SEMM. Baik, pertama-tama kita akan masuk ke dalam konsep dasar pemasaran. Kita akan mulai manajemen pemasaran menurut ahli. Di sini saya mengambil dari kutipan Philip William Jessuls. Beliau mengatakan, manajemen pemasaran ialah merencanakan, pengarahan, serta pengawasan seluruh kegiatan pemasaran perusahaan ataupun bagian dari perusahaan. Manajemen pemasaran merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengandalian atas kegiatan-kegiatan suatu perusahaan. Ruang lingkup manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu ada penetapan harga. Artinya, keputusan tentang harga produk. Dan yang kedua, ada pengembangan produk. Artinya, proses merancang dan mengembangkan produk. Yang ketiga, ada distribusi. Artinya, aktivitas untuk mengantarkan produk. Yang keempat, ada namanya promosi. Kegiatan untuk mempromosikan produk atau layanan. Yang kelima, ada yang namanya branding, yaitu proses menciptakan identitas merek. Dan yang keenam, ada yang namanya analisis pasar, yaitu kegiatan untuk memahami pasar, pelanggan, dan pesaing. Yang ketujuh, ada namanya manajemen hubungan pelanggan. Artinya, aktivitas untuk membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu ada manajemen kinerja pemasaran. Artinya, proses pengukuran, pelaporan, dan analisis kerja. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai 4P dan 7P dalam manajemen pemasaran. Yang pertama itu pemasaran 7P. Di dalamnya terdapat yang pertama yaitu produk, merupakan barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Yang kedua ada yang namanya price, merupakan jumlah uang yang harus dibayar konsumen dalam konteks 7P, mencakup diskon, skema harga, dan kebijakan harga. Yang ketiga ada yang namanya flash, merupakan lokasi atau kanal distribusi di mana produk atau jasa dalam konteks 7P, juga mencakup lokasi toko, sistem distribusi. Yang keempat ada yang namanya promotion, mencakup berbagai metode atau aktivitas untuk mempromosikan produk atau jasa. Yang kelima ada yang namanya people, merupakan karyawan atau staf perusahaan. Yang keenam ada proses, mencakup serangkaian langkah atau proses. Dan yang terakhir yaitu ada physical evidence, mencakup berbagai bukti atau tanda yang dapat memberikan kesan positif. Contoh penerapan 7P pada suatu industri. Perusahaan makanan seperti Richeese menggunakan bauran pemasaran 4P plus 7P, meliputi menu produk, harga, tempat penjualan, promosi, dan kualitas layanan pelanggan. Selanjutnya, saya akan masuk ke materi kedua, yaitu strategi produk dan pengembangan produk. Strategi produk dan pengembangan produk adalah pengembangan produk baru atau modifikasi produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Manfaatnya yaitu loyalitas pelanggan, keuntungan keperluasan pasar, dan lainnya. Selanjutnya adalah strategi produk dan pengembangan produk yang tepat. Di antaranya, yang pertama ada analisis pasar. Artinya, memahami kebutuhan, keinginan, dan perilaku konsumen, serta pesaing di pasar. Yang kedua ada segmentasi pasar. Artinya, pembagian pasar. Yang ketiga, ada pemilihan sasaran pasar. Artinya, memilih sasaran pasar yang paling menjanjikan. Yang keempat,
ada pengembangan produk, artinya untuk keinginan pasar. Yang kelima, ada penentuan harga yang sesuai dengan pasar dan nilai pasar. Yang keenam, ada namanya promosi, yaitu untuk pasar agar menarik minat dan konsumen. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada yang namanya distribusi, artinya memilih jalur distribusi yang efektif dan efisien, serta dalam tahapan pengembangan produk seperti tahap ide, analisis, pengembangan, pengujian, dan tahap pengenalan. Kita sudah melewati 2 materi yang sudah saya jelaskan. Kita akan masuk ke dalam materi ketiga, yaitu analisis pasar dan perilaku konsumen. Analisis pasar adalah proses untuk mempelajari dan memahami pasar dan segmen konsumen. Analisis ini mencakup seperti ukuran pasar, tren, perilaku konsumen, preferensi, dan kebutuhan. Menurut Philip Kohlberg, terdapat 3 jenis analisis pasar sebagai berikut. Yang pertama ada analisis kesempatan pasar atau yang biasa disebut dengan potensial. Yang kedua ada analisis pesaing, dan yang ketiga yaitu analisis segmen pasar. Perilaku konsumen adalah cara konsumen bertindak, membeli, menggunakan, dan membuang produk atau layanan. Setelah kita membahas strategi produk, tidak lengkap bila tidak menjelaskan tentang riset pemasaran. Riset pemasaran dan pengambilan keputusan merupakan teknik dan metode untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data pasar, bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam pengembangan produk, pemasaran, dan strategi bisnis secara umum. Riset pemasaran juga sangat bermanfaat bagi perusahaan. Mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, mengukur tingkat kepuasan konsumen, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran, mengoptimalkan pengolahan sumber daya, mengurangi resiko kegagalan bisnis. Setelah kita melakukan strategi produk dan riset pemasaran, kita akan melakukan pemasaran yang mana sekarang sudah melakukan digitalisasi. Akan saya jelaskan apa itu pemasaran digital dan e-commerce. Pemasaran digital adalah penggunaan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau layanan. Pemasaran juga memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti lebih efektif, lebih terjangkau, dan penyebaran ke seluruh negara. Tapi pemasaran digital ini juga memiliki kelemahan, yang mana banyak sekali pesaing, sangat tergantung teknologi, tidak ada pengalaman konsumen. Selanjutnya adalah wadah untuk perusahaan yang menjual barang ataupun jasa. E-commerce adalah proses penjualan dan pembelian produk dan layanan melalui internet. Ada berbagai macam jenis e-commerce. Yang pertama yaitu business to customer, yang kedua ada customer to consumer, yang ketiga ada consumer to business, yang keempat ada mobil komersi, yang kelima ada sosial komersi, begitu. Setelah saya menjelaskan apa itu pemasaran digital dan e-commerce, tidak sah jika saya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan promosi yang sangat berhubungan dengan pemasaran. Promosi dan strategi komunikasi pemasaran adalah pemasaran dapat berupa iklan, promosi penjualan, memperkenalkan produk atau layanan perusahaan kepada konsumen, dan meningkatkan kesadaran merek. Strategi komunikasi pemasaran di sisi lain adalah rencana yang dibuat untuk mengkomunikasikan pesan pemasaran perusahaan secara efektif kepada target pasar yang dituju. Manfaat yang didapatkan apabila melaksanakan strategi promosi dan komunikasi untuk sebuah perusahaan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran merek, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan penjualan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan citra perusahaan. Promosi pada dasarnya memiliki dampak negatif bagi perusahaan bila perusahaan tersebut tidak bisa melakukan promosi dengan baik. Tidak efektif sama dengan merugikan finansial atau merusak citra merek.
Pemasaran digital sampai dengan promosi sudah saya bahas. Tetapi apa yang akan dijual belikan sebuah perusahaan kalau saya hanya membahas sampai materi tersebut. Dengan itu saya akan membahas tentang branding dan manajemen merek. Apa sih branding itu? Branding adalah proses pembuatan, membangun, dan memelihara citra, identitas, dan nilai suatu produk atau perusahaan dalam pikiran pelanggan atau konsumen. Tujuannya yaitu untuk membedakan produk atau perusahaan dan pesaing, memberikan kesan positif pada konsumen. Manajemen merek adalah strategi yang digunakan untuk mengatur dan mengelola merek suatu produk atau perusahaan. Hal ini meliputi pengembangan merek, pemasaran merek, dan pengawasan merek. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa merek terus tumbuh dan berkembang seiring waktu, serta tetap relevan dan menarik bagi konsumen. Ruang lingkup penetapan merek meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada namanya positioning atau penetapan merek. Yang kedua ada namanya nama merek, yaitu nama merek yang dipilih harus mudah diingat, diucapkan, dan dikaitkan. Yang ketiga ada identitas visual. Artinya identitas visual merek seperti logo, warna, dan bentuk. Dan yang keempat ada strategi pemasaran, yaitu jenis media untuk pemasaran. Yang kelima ada brand equity. Artinya merek yang sukses akan memiliki brand equity yang kuat yang dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan keuntungan jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu keenam, manajemen merek, yaitu setelah penetapan merek, manajemen merek yang efektif. Baik, cukup sekian penjelasan saya selama 1 semester ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang diajarkan oleh Ibu Imas selama 1 semester ini bermanfaat bagi kami, khususnya bagi saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.